Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Juznya masih juz 15, surat Al-Kahfi. Ayat yang akan dibaca yaitu ayat nomor 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu fi'atun yang surunahu min dunillahi wa ma kanu muntasyira. Walam yakullahu, dan tidak ada baginya itu satu golongan pun, fi'atun, satu golongan pun, yang surunahu, yang bisa menolong mereka, min dunillahi, selain Allah, wa ma kana muntasyira, dan dia itu tidak bisa membela diri. Yaitu tadi orang yang kafir, yang bersikap kafir pada Allah itu hakikatnya dia itu tidak ada satu golongan pun yang bisa menolong mereka. Yang bisa menolong sebenarnya hanya Allah. Dan juga mereka tidak bisa membela diri. Hunalikal walayatu lillah wa khairun sawaban wa khairun uqba. Di sana itu besok, di akhirat besok itu. Al walayatu lillahil haq. Jadi pertolongan yang bisa memberi perlindungan itu hanya Allah semata. Yang hak bisa melindungi itu hanya Allah saja. Ya gitu. Wa khairun sawaba wa khairun uba. Allah itu adalah zat yang paling bagus pahalanya dan paling bagus balasannya. Jadi orang yang berbuat baik dibalas dengan pahala gitu. Jadi yang paling baik memberi balasan itu ya Allah itu. Ya balasannya berupa pahala itu, yaitu pahala yang ada di surga itu gitu. Wadrib lahum masalal hayati dunya kamain anzalnahu minas samai fahtalato bihi nabatul ardi fa asbaka hasiman tadruhu riyah wa kana ala kulli syai'in muqtadira. Buat perumpamaan ya Muhammad. Allah merintah pada Nabi Muhammad untuk membuat perumpamaan. Buatlah perumpamaan, buatkanlah perumpamaan bagi orang-orang itu, yaitu perumpamaan ya berupa kehidupan dunia ini. Perumpamaan berupa kehidupan dunia itu. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu kamain anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Nah, air diturunkan dari langit dalam bentuk hujan itu, fahtalato bihi nabatul ard, sehingga hidup suburlah tumbuh-tumbuhan di bumi itu karena ada air itu. Ya toh, pada mula-mula rumput-rumput kering sama menguning, datang hujan lalu jadi hijau subur, dan tumbuh-tumbuhan yang lain juga demikian itu. Pada waktu kering ya, pada waktu terik matahari itu mereka kurang air lalu jadi menguning. Tapi setelah datang hujan itu lalu menjadi menghijau. Wa asbaka hasiman. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang sudah menghijau subur semua tadi itu akhirnya jadi kering juga. Tazruhur riyah, lah pada waktu kering itu ya, lalu angin itu menerbangkan tumbuh-tumbuhan yang sudah menjadi kering itu. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan sungguh Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Itu artinya apa? Jadi orang itu kalau hanya senang hidup di dunia itu akhirnya itu ya kehidupan dunia itu akan dihapuskan oleh Allah begitu saja gitu loh. Entah mungkin ada yang umpamanya perusahaan kayu meubiler yang besar gitu. Wah, pada waktu mereka jaya-jayanya semua kursi yang dibuat, meja ataupun lemari yang dibikin laku, kencang, hasilnya banyak. Tapi suatu ketika ya sudah, karena dia itu ya entah bagaimana ya, apa tidak iman pada Allah atau sombong, akhirnya kebakar habis semua. Begitu contohnya seperti itu. Contohnya umpamanya ya toko emas ya digarong, lalu yang punya rumah juga dibunuh. Nah itu soalnya ya kehidupan dunia itu seperti itu, mencari, tapi suatu ketika ya hanya dihilangkan oleh Allah begitu saja, itu saja.
Nah, umpamanya mobil ya, baru masih bagus, wah dikendarai atau nabrak pohon, hancur. Lah begitu. Sama dengan ini tadi. Ya, tanah kering dikasih air subur, habis kubur ya kering lagi. Orang mencari harta sebanyak-banyak, akhirnya ya lari semua hartanya itu dengan berbagai macam cara yang dikehendaki Allah itu. Jadi Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta benda dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Jadi orang itu kalau sudah punya istri, punya anak, punya harta, itu merasa sudah hidup yang lumayan, itu sudah pakai hiasan, sudah senang. Tapi coba ada keluarga yang tidak punya anak, wah sudah baru setengah umur saja sudah bingung, merepot sekali dirinya itu, besok gimana kalau saya tua tidak punya anak, siapa yang melihara saya, wah pikiran udah kacau balau gitu kan. Jadi syukur alhamdulillah ya kita ini para pendengar yang dikasih oleh Allah ya, diberi harta secukupnya, diberi anak ya secukupnya, alhamdulillah kita syukuri. Harta kita manfaatkan untuk berjuang membela agama Allah, anaknya kita didik menjadi anak yang soleh. Ya bisa nanti kalau kita sudah meninggal dunia, anak bisa berdoa. Nah doanya itu makbul, anaknya soleh itu. Nah, itu pentingnya di sini ini. Jadi anak itu harus dijadikan anak yang soleh, yang agamanya Islam, ya toh, bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan jadi anak muda sekarang hanya poya-poya saja itu. Lihat saja di mana-mana. Pada waktu sepak bola penuh anak-anak muda. Pada waktu acara TV nyanyi-nyanyi, ya tari-tari banyak muda. Wah sudah. Ada konser-konser penuh anak muda. Nah, itu ingat itu. Itu semuanya itu kehidupan dunia itu merupakan la'ibun walahwun. Hanya main-main dan perbuatan sia-sia. Nah, perbuatan yang sia-sia itu harus dikurangi lah. Jangan hanya untuk menuruti hawa nafsu bersuka-suka pada waktu muda gitu. Soalnya nyatanya disinyalir memang anak muda Indonesia yang beragama Islam itu yang salah tinggal 30%. Itu ngeri itu. Kebanyakan ya hanya itu aja, hanya senang-senang, puya-puya, begitu aja. Ini peringatan ini, berdasar ayat-ayat Quran. Karena Anda itu, anak muda itu, kamu jadi perhiasannya keluargamu loh. Jadi kalau keluarga itu anaknya soleh-soleh, bagus-bagus, pandai-pandai, gitu ya, rajin ibadah, itu orang tua senang itu. Tapi ada anak-anak, wah dalam keluarga anaknya kurang ajar, hanya minum sana, minum sini, judi sana, judi sini, lalu jadi geng motor, bunuh sana, bunuh sini. Nah itu kan keluarga itu ngeri juga itu punya anak seperti itu. Baru di dunia saja, belum di akhirat nanti, ngeri lagi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan tuh, Allah memberitahu bahwa anak dan harta benda itu suatu perhiasan kehidupan dunia. Kita pelihara baik-baiknya, supaya jadi perhiasan yang baik itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum amala. Al baqiyatus sholihah yaitu amal soleh yang kekal. Nah, ini amal soleh yang kekal itu disebut al baqiyatus sholihah. Nah, wujudnya apa? Wujudnya al baqiyatus sholihah itu yaitu amalan berzikir yang kalau diucapkan wujudnya ini subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lah, kalau kita beramal ke zikir seperti itu, kita itu berarti ngamalkan amalan soleh yang kekal. Maksudnya apa? Kekal pahalanya, kekal manfaatnya sampai di akhirat. Mari kita yang mendengar pengajian ini, kita sambut ini firman Allah mengenai pengertian al-baqiyatus sholihah, yaitu amal soleh yang kekal di sisi Allah. Ya kekal manfaatnya bagi kita dan kekal pahala besok di akhirat. Ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, setiap hari kita ucapkan dah berapa kali lah. Kalau perlu dihitung dengan tasbih itu biar mantep gitu loh. Sudah berapa kali Kak saya mengucapkan itu. Kalau bisa sampai 100 umpamanya itu kan satu putaran tasbih ya lumayan juga itu, beramal bagus, ini pahalanya banyak lah begitu. Jadi al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika, itu sesuatu yang baik di sisi Allah. Jadi Allah menilai
Al-baqiyatu sholihah tadi itu baik, itu perbuatan baik, amal yang baik itu. Baik apa? Indallah, baik pahalanya, sawaban, baik pahalanya di sisi Allah. Wa khairun amala, dan untuk itu ya sesuatu yang baik untuk diharapkan pahalanya. Jadi kalau kita sudah beramal seperti itu, zikir al-baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah ngomong begitu itu seolah-olah kita punya harapan, kita sudah punya tabungan di sisi Allah, bisa akan diberi pahala yang banyak gitu loh. Wa yauma nuyasiru jibala wa tarol ardo barizatan. Ingatlah suatu hari, yaitu besok, ya menjelang hari kiamat itu. Nusayyirul jibal. Gunung itu akan kami berjalankan. Jadi gunung lalu bisa berjalan-jalan gitu loh, gerak gitu. Wa tarol ardo barizah. Dan bumi itu hancur rata dengan gunung. Nah, gunungnya hancur, buminya hancur, sama-sama rata lah begitu. Itu keadaan besok begitu itu. Jadi gunung dan bumi diratakan sama gitu. Kemudian apa? Wa kasarnahum. Kemudian mereka itu kami kumpulkan, para manusia itu. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada yang tertinggal seorang pun. Jadi pada hari kiamat nanti, orang itu sudah dari Adam sampai yang mati terakhir itu nanti dibangunkan, dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada yang namanya disersi, tidak ikut dikumpulkan lalu tetap dikubur, tidak ada. Semua ikut semua, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Wa uridu ala rabbika sofa, dan mereka itu nanti di hadapan pada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan berbaris sendiri-sendiri, berbaris gitu, jejer-jejer satu-satu. Dan ada penjelasan lain menjelaskan bahwa nanti kalau sudah seperti itu orangnya itu dalam keadaan telanjang semua, tidak pakai alas kaki, menunggu seperti itu, berbaris di sana. Tidak ada orang yang bisa bicara, membela diri, diem saja semua, tinggal menunggu keputusan Allah apa yang terjadi. Lah putusan Allah tadi sudah dijelaskan di depan, tinggal buka saja. Kalung yang ada di depan dadanya ditempelkan di leher tadi, catatan amal itu. Kalau dibuka, oh hitam semua, ya jatahnya dari surga gitu loh. Tapi kalau merah semua, ya itu orang kafir, orang tidak pernah berbayar, neraka gitu kan. Kerjanya seperti itu loh. Makanya mereka di hadapan kepada Tuhanmu Allah dalam keadaan berbaris. Lakot ji'tumuna, sungguh mereka kami kumpulkan menghadap aku itu. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti aku menciptakan mereka itu pada awal mulanya, yaitu hanya satu-satu, sendiri-sendiri, ya. Jadi orang satu sendiri tidak bisa bersama-sama dengan orang, ya sendiri-sendiri lah Pak. Nanggung risikonya sendiri, yang diperiksa sama sendiri, dapat pahala sendiri, ya udah sendiri-sendiri itu. Bal ja'amtum alan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan mereka orang-orang kafir itu menyangka bahwa Allah itu tidak akan membuat waktu perjanjian. Allah itu tidak menentukan waktu tertentu perjanjian bahwa besok akan dikumpulkan, akan beri balasan. Seolah-olah dia tidak percaya itu. Allah sudah menjanjikan seperti itu, tidak percaya itu. Itu orang kafir seperti itu. Wa wudhi al-kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya walaitana mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Nah itu peristiwa besok di akhirat itu begini. Kitab catatan amal itu diletakkan, entah diletakkan di mana itu. Yang jelas nanti akan dibagikan pada yang bersangkutan itu. Lantas diletakkan, dikasihkan itu mestinya kepada orang yang bersangkutan itu. Fatarul mujrimina, ada orang-orang yang berbuat dosa. Di dunia orang kafir, munafik, ya musyrikin hanya berbuat dosa, tidak beribadah kepada Allah. Nah orang macam itu lalu merasa ketakutan itu.
setelah melihat catatan amalnya dibagikan, diletakkan di dekatnya itu, ya mereka ketakutan itu dari apa yang tercatat di dalamnya itu. Lalu mereka, orang kafir ini, ya musyrik apa itu, mereka berkata, ya walaitana, wah celaka kami ini, mali hadal kitab, apa ini ada catatan kitab macam-macam, ini ada kitab catatan amalnya, apa ini? Loh, kok semua perbuatan saya hanya sepele-sepele saja, ya hanya perbuatan yang kecil-kecil saja. Saya dulu hanya mencuri timun saja, kok dicatat semuanya itu. Jadi semua perbuatan yang sepele-sepele, dosa kecil-kecil itu dicatat semua. Wakabirotan, dan juga yang amal-amal perbuatan salah, wah korupsi miliar-miliaratan, wah ya dicatat semua. Jadi dosa karena perbuatan yang sepele dan dosa yang dilakukan karena dosa besar itu semua dicatat semua. Ila aksoha, semua itu tercatat, semua itu dicatat semua oleh Allah dalam kitab catatan itu. Wa wajadu ma'amilu hadiro, maka kamu akan mendapatkan tuh apa saja yang kamu lakukan dulu itu sudah tertulis, dicatat di situ. Nah, umpama si A tanggal sekian mencuri ayam, ada itu semua. Si B hari ini dia mencuri sepeda motor, catat semua itu. Jadi semua dicatat tanpa tertulis. Nah, makanya nanti kalau dia melihat catatan, wah ini gimana ini buku ini, kok semua dicatat itu? Saya hanya berbuat sedikit saja kok. Wah, sudah dicatat itu. Umpamanya yang sepele-sepele, umpamanya ya pelajar itu kalau makan di kantin, ya makan tahu 3 ngomong 1, umpamanya itu seperti itu, ya dicatat itu. Nipu itu. Nah, macam-macam lah. Pokoknya dosa besar kecil semua dicatat, semua dihadirkan semua dalam catatan itu. Nah, kalau orang kafir tadi katanya dia melihat itu takut itu, musfikin, dia takut itu orang yang dosa-dosa itu, takut dengan catatan seperti itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Di akhirat itu Allah tidak akan menganiaya seorang pun, ya. Kalau toh dia ada yang masuk neraka itu akibat ulahnya sendiri, tidak iman, tidak beramal soleh, itu salah sendiri. Bukan Allah yang lalu disalah-salahkan, dia yang zalim, yang mengadab orang semaunya, bukan begitu. Ya karena orang-orangnya melanggar aturan, sudah diingatkan nggak mau, ya sudah konsekuensinya dia diazab gitu. Wa id qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu ila iblis. Lah, Allah memberitahukan ini kepada Muhammad. Muhammad, ingatlah ketika aku berfirman, wa id qulna, ketika aku berfirman lil malaikati kepada para malaikat. Ini masih di surga itu. Usudu li adama fasajadu ila iblis, maka malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Lah, maka mereka bersujud ila iblis, kecuali iblis. Iblis membangkang itu. Karena minal jini. Nah, iblis itu sejenis dengan jin. Jadi iblis itu dibikin dari nyalanya api, tapi kalau iblis itu dibuat dari api, ya kan sejenis saja tuh. Apinya dari nyalanya. Nah, kalau iblis dari apinya, kalau jin itu dari nyalanya api itu. Fafasako an amri rabbih. Nah, karena apa? Iblis itu malah justru mereka berbuat dosa, berbuat durhaka terhadap perintahnya Allah. Disuruh ya menghormat, menyembah ataupun bersujud pada Adam, tidak mau itu. Bukan menyembah dalam arti seperti menyembah Tuhan, tidak. Ya menghormatilah itu. Afatat tahidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wahum lakum aduwum bi'salib dhalimina badalan. Maka apakah kamu menjadikan iblis dan anak keturunannya itu sebagai pelindung selain aku? Gimana para manusia musyrik itu? Kamu kok ngambil pelindung saja kok hanya iblis sama anak iblis? Ya setan jenisnya itu, jin yang kafir-kafir itu. Ngapa kamu ngambil pelindung kok mereka itu? Kok tidak ngambil pelindung aku? Begitu Allah firman begitu itu. Padahal wahum lakum azum. Padahal iblis itu musuhmu, setan apa itu musuhmu. Para manusia. Bi'salid dhalimina badala, dan dia itu adalah penggantiku yang paling jelek. Jadi iblis itu pada dasarnya itu dianggap sebagai pengganti
Allah bagi mereka itu, bagi orang musyrik itu, karena dia minta perlindungannya kepada iblis. Padahal yang mesti diminta perlindungan itu Allah. Tapi ngapa kok minta berlindung kepada iblis? Berarti kan seolah-olah iblis itu dianggap penggantinya Allah, kan begitu toh, untuk melindungi mereka. Nah gitu. Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Kami tidak menghadirkan, tidak mengundang para iblis-iblis itu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Iblis tidak diundang itu, tidak dihadirkan. Wala khalqa anfusihim, pada waktu juga Allah menciptakan iblis itu. Iblis kan banyak, pada waktu diciptakan itu yang sudah ada itu tidak diundang juga untuk menghadiri penciptaan iblis-iblis yang lain itu. Wa ma kuntu mutakita mudillina aduda. Wa ma kunta, mengapa kamu tidak menjadikan yang sesat-sesat itu menjadi penolong? Jadi mengapa wa ma kunta, mengapa kamu kok mengambil gitu, kok mengambil yang sesat-sesat itu menjadi penolongmu? Yang nyesatkan ya iblis-iblis, setan-setan itu, jin-jin yang kafir itu. Kamu jadikan mereka itu penolong, padahal itu menyesatkan kamu itu. Wa yauma yaqulu nadu suraka iyalladzina za'amtum. Besok pada hari kiamat, yaqulu, maka berfirman Allah itu, nadu, panggillah surakamu, panggillah sekutu-sekutu kamu itu, yang kamu katakan. Ya sekutu Allah termasuk orang-orang kafir dulu kan punya sekutu, wujudnya yaitu ya Uzza, Lata, Manat, ya Labo. Itu patung-patung yang disembah-sembah mereka, seolah-olah itu dianggap Tuhan mereka. Nah Allah merintahkan pada mereka itu, panggil aja itu sekutu-sekutu itu yang dulu kamu katakan itu sekutuku, ya gitu. Fatauhum, dan serulah, maksudnya doalah kamu pada mereka itu, serunan itu sekutu-sekutu itu. Falam yastajibu lahum, tentu mereka tidak akan memenuhi itu panggilanmu itu. Wa ja'alna bainahum mau biko. Nah, bagi mereka itu kami jadikan, bagi mereka itu, di antara mereka itu, yaitu manusia pengikutnya dan jin-jin sama apa nama patung-patung yang disembah itu, sembah-sembah mereka itu kami jadikan apa itu? Tempat pembinasaan. Sudah tersedia bagi mereka itu tempat untuk membinasakan mereka itu. Yang mana? Yang neraka jahanam itu. Waro al mujrimuna naro fadhannu anahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifah. Dan tatkala orang-orang yang berbuat dosa, orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu berbuat dosa, ya orang berdosa besar pada Allah itu, kalau mereka besok di akhirat sudah melihat neraka, ya neraka sudah ada di hadapannya itu, fadhonu anahum muwaqi'uha, dia sudah merasa berkeyakinan, sungguh aku akan dimasukkan, akan dijatuhkan ke neraka itu. Dia sudah merasa begitu. Walam yazidu anha masrifa, dan dia tidak akan mendapatkan tempat untuk berpaling, untuk menghindar dari sisaan neraka itu. Dia pasti akan dimasukkan neraka itu, dijatuhkan ke dalam neraka itu. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linas min kulli masal. Sungguh aku telah berulang kali menjelaskan pada manusia dalam Al-Qur'an ini. Apa yang dijelaskan? Min kulli masal, dari bermacam-macam perumpamaan. Dulu kan ada perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah itu dimisalkan sebagai kurma, pokoknya yang pohonnya bagus, hasilnya baik lah begitu. Ada orang yang apa namanya menentang Allah membuat perumpamaan kok nyamuk. Nah, itu Allah Maha Besar kok hanya perumpamaan, mungkin perumpamaan kan pada yang kecil itu. Jadi banyak orang yang selalu dikasih perumpamaan seperti itu menolak itu.
Bakanal insanu aksaro sayin jadala. Dan orang-orang kafir itu, bakanal insan, dan manusia yang kafir itu kebanyakan mereka terlalu banyak bantahannya, selalu membantah pada perintah Allah dan Rasulnya, selalu membantah orang kafir, berdebat sukanya, menentang. Mengapa kamu tidak menurunkan ayat dari langit? Rasulullah didebat terus. Mengapa kamu tidak menurunkan jatuhkan langit? Katanya kamu berjanji akan jatuhkan langit berkeping-keping. Nah, sudah. Dicerca terus Muhammad itu. Maka selalu mendebat terus. Wa ma mana'an nasa anjuk minu ija'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Dan tidak ada yang bisa menghalangi manusia kalau manusia itu ingin beriman, ya. Mau ingin beriman padahal sudah datang pada mereka itu petunjuk dari Allah. Tidak ada tuh yang bisa menolak. Orang sudah mau beriman lalu petunjuk datang dari Allah padanya, pasti dia itu menjadi orang yang beriman, kan dapat petunjuk dari Allah. Apalagi mereka ya yastaghfiru, mereka mohon ampun pada Allah, pada Rabbahu, pada Tuhannya itu. Ila ayatiyahum sunatul awalina ayatiyahumul adabu qubula. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, ya, orang yang sudah mau iman itu kalau dia itu sudah dapat petunjuk dari Allah dan mau beristighfar pada Allah. Kecuali ya, justru mereka orang seperti itu yang mau menghalangi itu karena tidak bisa menghalangi kan. Malah yang dia tunggu-tunggu yaitu adanya berlakunya sunatullah, yaitu apa? Sunat-sunat orang yang lalu itu. Artinya apa? Ketetapan bagi orang yang lalu itu. Barang siapa yang menantang Rasul, menentang Allah dan Rasulnya dan ajarannya, mau dibinasakan, ya yang ditunggu ya itu saja. Dia tidak bisa menghalangi Allah beri petunjuk pada seorang, tapi dia justru yang menunggu, yang ditunggu ya hanya itu, akan kebinasaan kalau dia itu melanggar hukum-hukum Allah. Ayatiyahumul adzabu qubula, atau mereka itu justru menanti datangnya, yaitu apa? Siksa yang nyata, betul-betul mereka diazab oleh Allah. Nah, itu yang ditunggu, yaitu. Wa ma nursilul mursalina ila mubasyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami itu mengutus para rasul, utusan-utusan, ya termasuk dari Musa sampai Isa sampai Muhammad itu. Ya, niatnya Allah mengutus itu supaya apa? Hanya disuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang iman, orang mukmin, orang Islam itu. Kabar gembiranya bahwa mereka itu kalau berbuat amal yang soleh, berbuat baik, akan dibalas dengan pahala masuk surga. Itu janjinya seperti itu, kabar gembiranya. Wa mundhirina, dan memberi peringatan orang-orang yang kafir itu. Mengapa kau tidak menyembah Allah? Mengapa kau menentang Rasulullah? Mengapa kau mengingkari Al-Quran? Nah, itu diingatkan. Kalau kamu seperti itu, pasti kamu nanti akhirnya akan dimasukkan neraka. Nah, itu peringatan seperti itu. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyut khidu bihil haq. Dan orang-orang yang kafir itu senangnya hanya mendebat, ya, mendebat barang hak, didebat dengan yang batil, gitu. Yang hak itu kan orang disuruh menyembah Allah, tapi dia menyembah selain Allah dengan dalih, aku menyembah patung-patung itu hanya sebagai sarana supaya aku lebih dekat pada Allah. Kalau aku langsung pada Allah tidak bisa. Kalau aku berdoa langsung pada Allah tidak bisa. Dan supaya makbul, aku melalui itu para sembahan-sembahan kami itu supaya lebih dekat pada Allah, begitu. Dia tuh selalu berdebatnya seperti itu, cari alasan. Padahal dia tuh kalau mendebat dengan batil maunya hanya supaya yang benar-benar dari Allah itu bisa hapus, bisa lenyap itu. Makanya dia hanya mengumpulkan yang jelek-jelek yang bertentangan dengan Allah itu. Fatakhudhu ayati wa ma undiru hujwa. Dan dia menjadikan ayat-ayatku, ya, ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat mujizat Allah kepada para rasul, dan apa yang diingatkan kepada mereka, ya isi Al-Quran, hadis yang diingatkan pada mereka itu, mereka selalu hejek itu. Jadi Quran dan hadis yang dipakai memperingatkan mereka, justru mereka Allah-Allah, diejek-ejek lah gitu. Waman adlamu miman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha
wa nasiya ma qaddamat yadah. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang zikir mengucapkan ingat pada Allah, ingat pada ayat-ayatnya Allah. Pada lalu mereka itu berpaling. Jadi kalau ada orang berzikir ingat pada Allah itu mereka berpaling, tidak senang itu. Tidak senang. Jadi ada orang zikir pada Allah, la ilallah, subhanallah, walhamdulillah. Itu orang-orang tidak senang. Lah itu orang yang paling zalim yang mudah seperti itu. Kalau ada orang berzikir dia tidak mau, malah berpaling dari orang yang berzikir itu. Wanasya ma qaddamat yadah, dan dia itu melupakan semua perbuatan yang telah diperbuat oleh tangannya. Jadi semua dosa yang dilakukan oleh tangannya itu lupa semua. Yang dulu di dunia biasa korupsi ya, uang di kantor yang satu berangkas dua pulang, itu tangan ini kerja sebenarnya. Tapi dia tidak menyadari bahwa tangan itu pernah mencuri seperti itu. Padahal tadi sudah dimasukkan catatan di dalam dadanya, dia dikalungkan di lehernya tadi. Ya itu seperti itu. Mereka itu lupa itu orang-orang itu bahwa pernah berbuat jahat dengan tangannya itu. Inna ja'alna ala qulubihim, sungguhnya kami jadikan pada hati-hati mereka itu yaitu penutup. Nah, jadi orang yang kafir itu sudah ditutup hatinya, tidak mau menerima ajaran kebenaran Al-Quran dan hadis, tidak mau. Dikatakan korupsi itu perbuatan jahat, tidak dengar, pokoknya aku dapat uang banyak, besok cari lagi, korupsi lagi. Ya itu orang-orang kami seperti itu. Makanya korupsi tidak habis-habisnya, gitu. Ditangkap belum selesai urusannya sudah tangkap lagi orang lain, nanti tangkap lagi orang, ya terus. Korupsi terus jalan terus itu loh. Nah, Allah itu membuat demikian itu tadi. Inna ja'alna ala qulubihim, kami jadikan di atas hati mereka itu penutup. Ayyafqahuhu, agar mereka itu tidak bisa memahami isi Al-Quran. Ya, ditutup. Jadi kalau dapat peringatan Al-Quran mah ditutup itu hatinya, tidak mau dengarkan itu. Bafi adzanihi waqra, dan di telinganya juga ada sumbat. Tidak ada sumbat. Kalau mendengar ajakan untuk berbuat baik tidak mau. Diberi pengajian tentang bahayanya korupsi dia tidak mau dengar. Wa in tad'uhum ila huda falay yahtadu idzan abada. Lah apabila kamu Muhammad menyerukan kepada mereka untuk mengikuti petunjuk Allah, maka mereka selamanya tidak akan dapat petunjuk. Orang seperti itu, walaupun kamu mengajak terus pada mereka supaya mengikuti petunjuk, selamanya tidak mereka itu mau dapat petunjuk. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Tuhanmu Allah itu Maha Pengampun dan mempunyai rahmat. Ya, Allah itu mempunyai 100 rahmat, kan sudah dijelaskan di depan. Yang satu itu sudah diberikan kepada semua manusia selama hidup di dunia ini. Yang 99 masih ditahan, besok diberikan di akhirat. Nah, orang-orang Islam mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan iman Islam itu nanti akan diberi rahmatnya di akhirat sebanyak-banyaknya. Tapi orang kafir, orang munafik dan sebagainya itu yang jelek-jelek tidak mau Islam itu tidak dapat tuh besok di akhirat. La yu'aqiduhum bima kasabu la ajalalahumul adzab. Dan sekiranya kami mengadab mereka, menyiksa ya, bima kasabu, lantaran apa yang mereka lakukan itu disegerakan bagi mereka azab itu. Jadi kalau Allah mendaki itu betul akan mengazab dengan secara segera ya kepada mereka karena perbuatan mereka yang jahat-jahat itu. Balahum mau'idun lan layasidu min dunihi wakila. Balahum mau'idun, bahkan bagi mereka itu sudah ada janji waktu tertentu. Ya, maksudnya nanti suatu ketika dia itu akan sampai waktunya akan mati gitu. Jadi dijanjikan pada waktu tertentu dan mereka itu tidak akan mendapatkan tempat berlindung kecuali dari Allah. Sudah dijanjikan mau mati dan jatah masuk neraka, tapi dia tidak akan mendapatkan ya sesuatu yang bisa melindungi mereka dari siksa Allah itu.
Batil kalkuro ahlaknahum lama dolamu. Dan itulah negeri-negeri yang kami binasakan mereka itu lantaran mereka itu berbuat kezaliman, menganiaya diri, tidak mau tunduk pada Allah dan Rasulnya. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Nah, sudah kami tentukan itu bahwa kapan mereka akan dibinasakan itu sudah ditetapkan waktunya, waktu tertentu itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi kalau negeri dibinasakan itu sebenarnya tinggal pelaksana saja dari apa yang sudah ditetapkan di dalam kitab itu, Lauhil Mahfuz itu. Kan sudah ada catatannya bahwa ini tanggal sekian, hari ini mau dibinasakan, ya sudah terjadi itu, dibinasakan mereka itu. Nah, ini sekarang pindah ke masalah Nabi Musa ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Musa berkata kepada muridnya, ini ceritanya menceritakan Musa dan muridnya. Musa berkata pada muridnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Nah, ini ceritanya dua orang itu mengadakan perjalanan jauh gitu. Nah, Musa itu mau ingin mencapai tujuan tertentu. Tapi rupanya tujuan tertentu itu batasnya yaitu kalau sudah melalui pertemuan dua laut. Maka Musa mengatakan pada muridnya, aku tidak berhenti perjalananku mencari tempat yang kau cari itu sampai aku sampai pada pertemuan dua laut. Wah, itu laut di mana itu? Anda dijelaskan begitu, ya laut mana itu? Wallahu alam ya. Tapi Allah mengatakan pertemuan dua laut. Amdia hukuba, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Jadi kalau kamu tidak berjalan terus, kok belum menemukan pertemuan dua laut itu, aku berjalan terus tuh sampai bertahun-tahun toh aku akan lakukan gitu. Falama balago masma'a bainihima, maka tatkala keduanya yaitu Musa dan murid itu sudah sampai pada dua laut yang bertemu tadi, nasya futahuma, keduanya itu lupa akan bawaannya karena dia itu membawa bekal ikan. Ikannya masih hidup rupanya, ini ditaruh di keranjang itu loh. Dia lupa itu bahwa dia membawa ikan taruh di keranjang itu. Lalu apa yang terjadi? Fatahoza sabilahu fil bahri sarobah. Nah, tahu-tahu ikan itu ngambil jalannya sendiri, yaitu dengan cara dia meloncat ke laut. Nah, jadi berdua kehilangan ikan, ikannya lari ke laut gitu, meloncat sendiri itu. Falama jawaza, maka setelah keduanya itu melewati tempat yang dituju apa bagaimana itu, qala, maka Musa berkata pada pembantunya, atina goda ana, bawalah kemari makan pagiku itu. Wah, rupanya sudah payah ya, kesel badannya, lapar juga. Lalu Musa mengatakan pada pembantunya, pada murid itu, bawalah itu makanan itu padaku gitu. Udah dibawa lalu makan bersama begitu. Lakot lakina min safarina hada nasoba. Dan Musa berkata, wah, kita telah menemukan dalam perjalanan kami itu apa yang kita cari, sudah kita ketemukan itu, sudah kita ketahui. Maka berkatalah itu murid itu, qala arwaita it awaina ila sohroti. Muridnya berkata, apa kamu nggak tahu ya Musa, ketika tadi kita itu berlindung di batu yang kita kita duduk istirahat di situ tadi. Fa ini nasitul khuta, aku itu sungguh aku lupa itu bahwa ikan tadi lari hilang itu. Wama ansanihu ila seton. Nah, saya lupa itu karena aku diganggu setan, aku dilupakan oleh setan itu. Dan aku lupa itu anit atkurahu, aku lupa tidak menceritakan kepadamu. Betul-betul ikan udah lari, aku dilupakan setan, aku sehingga tidak bisa laporan kepadamu.
aku tidak menciptakan keadaan bahwa ikan lari tadi. Ya tadi, aku lupa itu tidak melaporkan. Watakhudha sabilahu fil bahri ajaba. Yaitu aku tidak laporkan, karena apa? Ikan tadi akhirnya mencari jalan sendiri, lalu meloncat ke laut, ya secara tiba-tiba, dan itu merupakan sesuatu yang aneh. Kok bisa ya? Ikan yang di keranjang itu kok bisa meloncat sendiri ke laut, nah begitu. Maaf, aku tadi tidak laporan pada kamu Musa. Nah sekarang baru tak beritahukan begitu. Nah setelah begitu lalu Musa berkata, "Qala zalika makuna nabgi." Nah Musa mengetahui tempat yang dicari itu. Nah itulah kita sudah sampai pada tempat tujuan yang kita cari itu. Fartada ala asarihim kososo. Akhirnya terus Musa kembali lagi berjalan menelusuri jalan yang di laut tadi, kembali diulang lagi mau untuk mencari tempat yang sudah ketahuan tadi. Nah pada waktu dia menemukan tempat tadi sampai tempat yang dituju tadi, Musa sudah tahu itu tempatnya, mari kita ke sana lah itu. Fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmah. Maka Allah berfirman, maka keduanya mendapatkan hambaku, ya hambaku, yang hambaku itu telah aku beri rahmat, yaitu wujudnya itu Nabi Khidir. Nah itu, jadi itu rupanya dicari tempatnya rumah Nabi Khidir, ya gitu. Nah Musa sudah sampai ke situ ya ceritanya, dia menemukan Nabi Khidir itu. Bahwa jada abdam min ibadina atainahu rahmah min indina. Maka mereka menemukan hambaku, ya hambaku yang namanya Nabi Khidir itu, yang telah aku beri Nabi Khidir itu, yaitu rahmat dari sisiku. Wa alamnahu miladuna ilma, dan aku, Allah berfirman, aku telah memberikan pada Nabi Khidir itu dari sisiku, yaitu kami kasih ilmu ya ilmu kebenaran dari Allah. Nah setelah ketemu ya Allah memberitahu bahwa Nabi Khidir itu hambanya yang sudah diberi rahmat dari sisinya dan diajari ilmu, ya ilmu tentang kebenaran, ya kebenaran agama gitu. Maka qala lahu Musa, berkatalah Musa kepada Nabi Khidir itu, hal atabiuka ala antu alimani mima ulimta rusda. Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu, aku ikuti kamu Nabi Khidir, agar kamu mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang telah diberikan kepadamu oleh Allah, yaitu yang berupa petunjuk. Nah, ini baru bertanya boleh apa tidak ikut, ya gitu. Kalau ikut supaya aku diberi ilmunya itu, ilmu yang telah diberikan oleh kepada Khidir itu, yaitu tentang kebenaran itu, ya tentang petunjuk lah, petunjuk dari Allah yang menunjukkan tentang kebenaran. Lalu Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, hei Musa, sesungguhnya kamu itu tidak akan mempunyai kemampuan untuk bersabar bersamaku. Jadi aku akan melakukan sesuatu yang sulit diikuti karena membutuhkan kesabaran luar biasa. Lah rupanya kamu itu bukan penyabar itu. Nanti kalau ngikuti aku tidak sabar kamu itu. Nah begitu, tidak bisa sabar itu mudah. Wa kaifa tasbiru alama lam tuqid bihi hubra. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar? Kamu itu belum mengetahui apa ilmu yang aku berikan itu. Jadi ilmu yang aku kuasai saja kamu belum tahu, kamu minta supaya diajari itu gimana? Dan kamu akan sabar? Tidak mungkin, tidak bisa sabar itu. Qala, nah, lalu Musa menjawab ini. Qala, satajiduni insyaallahu sabirun. Musa menjawab, ya mudah-mudahan insya Allah kalau Allah menghendaki aku, insya Allah kamu mendapati aku nanti jadi orang yang sabar sesuai yang kamu kehendaki itu, ya Khidir.
Wala aksoni laka amro, dan aku tidak akan membangkang berbuat maksiat durhaka kepadamu tentang urusanmu itu. Saya tidak akan membangkang, saya tidak patuh padamu gitu. Malah sekarang Khidir memberi syarat ya. Qala, Khidir berkata, Pak ini tabaktani fala tas'alni an syai'in. Kalau kamu mau ikuti saya supaya aku ngajarkan ilmu tentang petunjuk padamu, syaratnya fala tas'alni an syai'in, kamu jangan tanya apapun kepadaku, sesuatu pun. Wes, kamu jangan tanya apapun, jangan tanya. Ada peristiwa apapun kamu jangan tanya. Sudah diem aja. Kamu sabar. Nah, kalau kamu sudah bisa begitu, ya mungkin kamu nanti bisa itu tak beri ilmu. Aku bisa memberi ilmu padamu itu, ilmu yang dapat petunjuk itu. Syaratnya itu, kamu jangan bertanya kepadaku suatu apapun. Hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku nanti menjelaskan sendiri apa itu yang kamu tanyakan. Jadi sesuatu yang kamu tanyakan jangan tanyakan, nanti aku jelaskan padamu gitu loh. Nanti aku dah akan menjelaskan padamu. Nah, itu syaratnya dari Khidir itu. Fantolako, maka terus keduanya yaitu Musa dan Khidir. Nah, ini kok tidak diceritakan muridnya tadi, kok yang jalan kok hanya Musa sama Khidir, lalu muridnya nanti kemana ini? Tidak diceritakan ini. Dan ini sekarang ceritanya hanya berdua ini, Khidir dan Musa. Makanya fantolako, maka keduanya itu meneruskan perjalanan ya, menyusuri pantai. Itu berjalan di pantai itu. Kata Ida Rokibah, sampai keduanya itu naik ke suatu perahu. Wah, naik perahu. Ada perahu, dia menumpang ke situ. Musa sama Khidir itu. Khorokoha. Nah, begitu naik perahu, Khidir itu merusak perahu itu. Dilubangi perahu itu. Kan seolah-olah nanti kan akan binasa mestinya itu kalau dibiarkan. Nah, terpaksa Musa tidak sabar nih, usianya betul-betul dia tidak sabar ini. Wong diberitahu, kamu jangan tanya apapun apa yang aku lakukan. Wes, jangan tanya apapun. Kok tanya ini, mengapa? Maka Musa berkata, Qala akhorok taha itu griko Allah, mengapa kok perahu ini kamu lubangi, kamu rusak seperti itu? Apa supaya penumpangnya biar tenggelam semua ke laut? Nah, Musa bertanya begitu. Lakot jikta syai'an imro. Nah, lalu Khidir menjawab, sungguh kamu itu telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Dilarang bertanya sesuatu pun kok malah menegur, ya toh? Mengapa kok kamu rusak kapal? Apa tidak nanti menyebabkan penumpangnya akan tenggelam semua? Kok malah kamu ngomong begitu gimana? Kamu itu sudah membuat perbuatan yang ingkar, mungkar padaku itu. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma yasbro. Khidir mengulangi ucapannya. Khidir berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya innaka lan tastati'a, kamu tidak punya kemampuan bersabar bersamaku. Khidir beritahu lagi itu. Lalu Musa menjawab, Qala la tu'akhidni bima nasitu. Ya Khidir, kamu jangan menghukum kami karena kelupaanku itu. Saya lupa, saya jadi pesan oleh kamu, tidak boleh bertanya kalau aku bertanya. Aku lupa itu, sehingga aku bertanya padamu. Makanya aku jangan dihukum toh. Wala turhikni min amri usro, dan janganlah kamu membebani urusanku itu menjadi kesulitan. Nah, ya itu ceritanya begitu tuh. Fantolakoha, maka mereka meneruskan perjalanan itu, duanya. Ya, Khidir sama Nabi Khidir sama Musa. Lalu sekali lagi, muridnya tadi kemana? Tidak diterangkan tuh. Tinggal di mana, singgah di mana, ditinggal di mana, kok tidak ikut ini. Nah, ini kalimatnya begitu. Keduanya meneruskan perjalanan. Itu Musa dan Khidir itu. Dan perjalanan ternyata apa? Kata idza laqiya gulaman.
Maka keduanya itu mendapatkan seorang pemuda, anak muda, anak masih kecil, belum dewasa itu. Faqatalahu, maka Khidir membunuhnya. Woi, anak muda masih belum dewasa dibunuh oleh Khidir. Nah, disitulah ujian kedua Musa tidak lulus lagi. Dia tidak sabar lagi. Karena apa? Dia berkata juga. Bertanya, qala aqtata nafsan zakiyatan bighairi nafs. Mengapa kamu membunuh seorang yang masih suci padahal dia tidak membunuh orang lain? Jadi kalau dia membunuh lalu kamu bunuh itu logis, ada hukum kisos. Tapi anak itu tidak membunuh orang lain, kalau kamu bunuh padahal dia itu masih muda, belum dewasa. Nah, begitu. Lalu laqad jita syai'an nukra. Wah, Musa, kamu itu mendatang lagi, yaitu sesuatu yang mungkar lagi kamu itu. Ya, sudah dipesan jangan bertanya, kok bertanya lagi. Ya, ada orang bunuh orang, kok ditanya mengapa kamu membunuh. Kok kamu bertanya lagi itu? Nah, sekian dulu. Ini juz 15 selesai, cerita Al-Kahfi belum selesai, nanti disambung pada juz 16. Nah, jadi cerita mengenai Al-Kahfi ini nanti disambung pada juz 16. Ini juz 15 sudah selesai. Sekian, assalamualaikum.